sedang memakan roti, ayahnya sedang mengemudi. Kalau hidup harus percaya diri agar berani selalu menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau awali aktivitas aku dengan aku itu mau nyusunin kopi ya. Jadi ini tuh ceritanya tadi beli kopi gitu ke warung. Kopi ini tuh sebelumnya harganya itu kalau satu rentengan itu isi 15 itu sekitar 13.000. Sekarang itu udah naik teman-teman. Aku itu biasanya beli di warung yang sama seperti yang aku beli sekarang itu tuh 14.000 serenteng, tapi kalau sekarang udah jadi 1.500 gitu satu bijinya. Cuman karena memang aku itu butuh, jadi ya udah aku beli aja. Next aku tuh belinya kayaknya di grosiran aja, karena kalau di grosiran itu masih dapat gitu ya teman-teman. Satu renteng itu 14.000 isi 15 biji. Katanya sih itu efek BBM naik gitu ya, jadi harga kopi juga ikutan naik. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga butuh gitu kan. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau masak. Ini aku mau potong-potongin tempe. Udah lama juga aku itu nggak makan tempe gitu ya. Kalau dulu awal aku itu nikah, aku itu sebenarnya doyan banget sama yang namanya tempe. Bahkan itu kayak sering banget makan tempe sama tahu gitu. Karena memang dulu kata mama mertua itu pak suami itu doyan banget sama yang namanya itu tempe. Jadi karena mungkin dulu itu udah keseringan banget makan tempe, lama-lama aku itu bosan dan muak. Jadi aku tuh kayak bener-bener cuman sesekali aja kapan kepengen dan kapan keinget aja aku itu masak tempe gitu. Karena ya gitu, mungkin udah bosen gitu ya dulu itu masak tempe terus. Lanjut, tadi aku juga potong-potongin pete karena mau masak pete juga. Terus di sini aku potong-potongin atau iris-irisin si bawang merah dan bawang putih atau bawang kopel ini ya teman-teman. Jadi misalnya misalnya ya ampun belibet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya masak itu tuh memang bener-bener harus ada bawang kapel ini ya teman-teman, biar rasanya itu kayak bener-bener enak gitu ya. Pokoknya mau tumisan, mau rebusan, mau sambal gitu ya, harus ada bawang kapel ini biar rasanya lebih mantul. Nah ini aku udah panasin wajan 2 langsung ya. Oh ya, yang nanya sama aku wajan aku yang mengkilap ini tuh aku belinya di mana? Aku belinya di Shopee. Boleh kalian cek linknya di description box aku ya teman-teman. Aku udah sematkan linknya di description box aku. Pokoknya untuk kalian itu yang mau samaan barang-barangnya itu yang ada di rumah aku itu udah sematin yang ada linknya gitu ya di description box aku. Jadi kalian itu cek aja. Kayak wajan aku yang mengkilap ini yang lagi di atas kompor gitu ya, itu juga aku belinya itu di Shopee. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, aku itu lagi ngegoreng tempe di wajan aku yang mengkilat itu. Jadi di sini sebelahnya aku itu lagi numis sayur gitu ya. Ini tuh sayur sawi yang aku mau masak hari ini. Jadi hari ini tuh mau bikin sambal tapi ada juga sayurnya gitu ya teman-teman. Di sini aku itu sebenarnya juga goreng ikan gitu ya. Cuman ikannya nanti aja, aku gorengnya itu terakhiran. Jadi aku gorengnya tempe dulu, terus nanti pete, dan terakhir baru ikan gitu ya teman-teman. Aku itu saat gorengnya gitu, biar minyaknya itu nggak keburu kotor duluan. Karena kan kalau misalnya udah duluan ngegoreng ikan, biasanya itu minyaknya itu udah kayak rada-rada kotor-kotor gitu kan. Jadi ya udahlah, aku goreng dulu tempe dan juga si pete, terakhir aja nanti si ikannya. Aku itu emang jarang ya teman-teman yang namanya itu masak sayur gitu ya. Palingan kalaupun masak sayur aku ya dikit-dikit kayak gini tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, sayurnya itu tuh nggak banyak, dikit gitu ya. Aku tuh sebenarnya rada-rada penasaran loh teman-teman yang namanya itu kayak sayur asem, sayur lodeh kayak gitu tuh. Aku lihat kayak di video teman-teman itu kayaknya enak gitu ya. Tapi kok ya aku tuh karena belum pernah makan, jadi kayak kurang tertarik gitu buat memasaknya gitu ya. Kayaknya sesekali perlu dicoba kali ya teman-teman. Cuman aku tuh belum pernah yang namanya itu nyicip sayur asem gitu. Takutnya nanti pas aku itu udah masak, kan aku nggak pernah makan nih, jadi kan aku nggak tahu rasanya itu sebenarnya kayak mana gitu kan. Oke, lanjut. Di sini untuk si sayurnya itu udah hampir mateng. Terus juga itu tadi aku lagi goreng ikan ya teman-teman. Dan sebelum goreng ikan udah jadi kebiasaan aku kalau misalnya minyaknya itu aku kasih tepung terigu dulu supaya ikannya itu nggak ngajak berantem gitu ya. Karena memang kalau misalnya mau goreng ikan gitu terus minyaknya nggak dikasih tepung terigu, itu biasanya minyaknya tuh nyiprat kemana-mana. Dan kalau misalnya kena ke kulit tangan itu bener-bener sakit gitu ya.
Jadi ya biar menghindari itu semua, makanya aku kasih dulu si minyaknya itu tepung terigu. Nah ini sayurnya udah mateng, langsung aja deh aku salin dan aku langsung aja pindahin ke meja makan. Jangan lupa untuk ikannya itu dibolak-balik, takutnya nanti malah ikannya itu gosong. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Alhamdulillah ini ikannya udah mateng. Ini tuh adalah ikan tongkol ya teman-teman. Aku itu udah lama banget nggak makan ikan tongkol. Jadi aku tuh lagi kepengen. Kalau Pak suami sih dia itu nggak suka sama ikan tongkol. Jadi makanya aku itu nggak pernah beli ikan tongkol kalau pas Pak suami itu ada di rumah gitu ya teman-teman. Karena Pak suami itu nggak suka. Terus juga harga ikan tongkol itu tuh lumayan mahal teman-teman. Untuk setengah kilonya aja itu tuh 40.000 malahan ya teman-teman. Bukan 40.000 sekilo apa berapa gitu ya, kayaknya 40.000 setengah kilo sih ya kalau aku itu nggak salah. Karena kemarin tuh aku belinya sekitar 3 on gitu deh, berat itu tuh 25.000 kata bapaknya gitu. Tapi karena memang aku tuh kepengen ya udah aku tuh beli aja. Nah udah kelar aku tuh goreng-gorengin bahan-bahannya. Lanjut untuk goreng-gorengin sambelnya. Tadi aku tumis dulu untuk bawang merah, lalu tomatnya gitu ya. Aku sengaja masukin tomatnya di awal biar lebih cepat hancurnya. Lalu aku masukin deh si cabenya, si sambelnya gitu ya. Jangan lupa buat dikasih garam dan micin. Sebenarnya kalau sambal buat ikan kayak gini tuh enaknya itu diulek ya teman-teman. Tapi barokallah aku itu lagi dilanda mager buat ngulek. Jadi ya udah main cepet aja, yaitu langsung di blender. Pokoknya trut gitu ya, langsung deh udah gitu ya teman-teman. Nah ini cepet aja, sambalnya itu udah mateng. Langsung aku pisahin sedikit karena menurut aku ini tuh lumayan banyak sambalnya. Dan aku pisahin juga ikannya itu buat anak-anak gitu ya teman-teman. Buat anak-anak itu satu aja ikannya, karena memang ikan tongkol ini kan dagingnya itu padat gitu ya. Jadi satu aja yang agak besar ukurannya, itu aku sisain buat anak-anak, nggak dikasih cabai gitu. Alhamdulillah ini tuh sambal aku udah mateng. Ngelihat ada si pete, terus juga dicampur tempe dan ikan. Masya Allah ini sih bener-bener menggugah selera banget ya. Ditemenin sama nasi anget, wow bener-bener mantul banget. Itu di wadah yang warna pink itu adalah lauk semalam. Itu ada gulai jengkol gitu, masih ada sisanya sedikit, jadi aku angetin aja. Oke, udah kelar aku itu masak-masak. Seperti biasa, kebiasaan aku yang memang selalu aku lakukan, yaitu ngeberesin si meja pastinya dan juga perkomporannya. Aku tuh sebenarnya pengen ngebuka si stiker kompor ini ya teman-teman. Ada yang pernah nyoba nggak sih buka stiker kompor ini tuh kayak ngejejak-jejak gitu nggak sih si lemnya gitu ya? Kalau misalnya ngejejak lemnya aku biarin aja lah dulu. Kalau misalnya lemnya itu nggak terlalu berjejak, aku tuh pengen buka aja gitu. Nanti kalau kapan-kapan ada rezeki, aku tuh baru deh beli lagi stiker kompor. Kelar masak, di sini aku lanjut buat ngangkatin pakaian lagi. Kalau misalnya kalian tuh bosan ngeliatin kegiatan aku yang selalu sama, nggak apa-apa. Kalian itu nggak usah lihat untuk videonya, tapi kalian dengerin aja suara aku. Karena aku yakin kalau suara aku nggak ngebosenin. Ya Allah, pede banget ya aku ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali memuji diri sendiri. Nah udah kelar dong aku ngangkatin pakaian. Aku juga mau lanjut buat nemenin anak-anak main. Di sini anak-anak itu lagi bebas ceritanya ya, main di sini lagi main pasir. Itu sengaja tadi dikasih sendok satu orang itu satu gitu ya. Terus dikasih aja mereka itu main kayak gini biar mereka itu nggak bosen gitu ya, main di dalam rumah terus atau di dekat teras terus. Kalau anak-anak udah main di luar kayak gini nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Wajib banget anak-anak itu ditemenin sampai mereka itu tuh kelar mainnya gitu ya. Pokoknya nggak bisa ditinggal gitu, harus diawasin terus. Karena kalau udah ditinggal takutnya nanti anak-anak itu kemana-mana. Nah ini si kakak itu tuh tadi tuh minta dipasangin si bunga-bunga ini di telinganya gitu ya. Dia itu udah ambil bunganya terus dia pasangin di telinganya, itu nggak bisa. Jadinya dia itu kayak ngasih bunganya ke aku, mungkin ngasih kode biar aku itu pasang bunganya itu di telinganya. Dan gitu deh teman-teman, aku itu dikis, Masya Allah.
Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, si kakak itu lagi nyoba-nyoba masangin bunga lagi ke telinganya, tapi dia itu nggak bisa gitu. Dan ini si adek, dia itu mau nangkap kumbang teman-teman, jadi aku sepak aja kumbangnya jauh-jauh. Takutnya nanti kumbangnya itu hinggap malahan gitu ya di kaki anak-anak. Dan ini aku liatin sedikit buah cabe yang lagi banyak-banyaknya, Masya Allah. You've been gone for Anak-anak itu kesenengan kalau yang namanya udah main di luar kayak gini ya teman-teman. Bahkan kalau pas mau diajak mandi, mereka itu udah susah banget buat diajak mandi gitu ya. Sampai nangis-nangis gitu mau diajak mandi, karena mungkin kan main di luar tuh jarang-jarang dan mungkin kayak nggak puas gitu ya. Kayaknya kedepannya aku harus sering-sering deh ngajakin anak-anak itu main di tanah langsung. Tapi ya gitu, kadang aku tuh nggak sabaran buat ngejar-ngejarin mereka, karena jarang banget mereka itu tuh yang diam gitu. Keseringannya itu mereka tuh lari sana lari sini, yang satunya ke barat, yang satunya ke selatan gitu kan, pusing gitu ya teman-teman. Aku tuh mau ngejar yang mana gitu. even if you're gone, I will remember. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku itu mau beresin kamar juga karena tadi udah dipakai tidur siang. Jadi otomatis ini tuh si kamar berantakan parah ya teman-teman. Jadi aku tuh mau beresin dulu. Jadi nanti pas mau istirahat gitu ya, atau misalnya mau anak-anak dipakai main lagi, kamar ini udah rapi lagi gitu ya. Kalau misalnya untuk ngeberesin kamar, memang aku itu sering ya teman-teman, pokoknya sering banget. Pagi aku beresin, sore atau siang aku beresin, terus nanti malam sebelum tidur aku beresin lagi, biar tidurnya itu jadi jauh lebih nyaman. Pokoknya sebelum beraktivitas di kamar gitu ya, kayak mau tidur atau mau istirahat, mau baring-baring, itu kamar itu wajib dibersihin dulu ya, biar lebih nyaman aja gitu. I hope that you're safe and Oke, kita lanjut lagi. Ini tuh setelah Isya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau beresin piring. Ini tuh tadi aku udah nyuci piring itu pas mau mandi. Nah, aku tuh nggak langsung beresin gitu ya. Piringnya aku tunggu dulu gitu ya. Piringnya itu lama, udah makan, udah istirahat, udah main juga. Jadi habis Isya kayak gini baru deh aku beresin si piringnya. Kalau misalnya pas lagi kumat gitu, rajin aku kayak gini tuh, ya aku beresin tetap ya teman-teman pas malam ini juga. Jadi besok pagi aku nggak ngeliat gitu ya tumpukan piring gitu. Jadi mood aku itu pagi-pagi bener-bener bagus karena memang dapur itu udah bersih, rapi gitu. Jadi mau beraktivitas juga di dapur enak. Kadang memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, ketika kita ngelihat piring numpuk di mana-mana itu biasanya kita itu jadi agak rusak gitu moodnya. Oh ya, aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku. Semoga kalian suka dan selalu enjoy. Untuk yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Dan jangan lupa juga untuk kalian itu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Dan untuk kalian yang udah selalu mendukung dan udah selalu mensupport aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. to hear your voice. Oke deh teman-teman, lanjut ke aktivitas lagi. Ini tadi udah kelar buat beresin di dapur gitu ya. Terus ini tuh udah sekitar hampir jam 10 malam ya teman-teman. Di sini aku itu mau lanjut buat beresin mainan karena ini tuh udah mau persiapan tidur gitu ya. Kalau udah mau tidur ya seperti ini teman-teman, beresin mainan, nyapu-nyapu, bersih-bersih, habis itu ganti celana anak-anak pakai pampers gitu ya. Kalau misalnya bajunya kotor diganti, kalau misalnya nggak kotor ya nggak diganti gitu ya. Nah di sini juga aku mau gulung si tikar ini karena memang tikar ini tuh sebenarnya buat di luar gitu, buat di teras, tapi tadi sama anak-anak itu ditarik-tarik dan dibawa ke dalam rumah gitu ya. Jadi ya udah aku gulung, dan ini kalian bisa lihat sendiri sampah-sampah jajannya anak-anak ya, karena gitu kebiasaan anak-anak itu makan jajan itu nggak mau aku kasih tempat yang lain gitu, maunya tuh ya sekalian sama bungkus-bungkusnya, jadi dibuang aja di mana-mana. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga kan anak-anak. Ini tuh anak-anak kalau jam 10 itu baru mau persiapan tidur ya teman-teman. Pokoknya masih ada lah itu ya dramanya itu setengah jam atau 1 jam lagi. Kadang itu yang udah pasti-pasti itu jam 11 gitulah ya baru mereka tidur. Tapi kalau pas lagi kumat gitu ya, dramanya bisa sampai jam 12 belum tidur-tidur ya anak-anak itu. Masya Allah banget deh pokoknya. Nah udah bersih untuk rumah, lanjut di sini aku itu mau pakai anak-anak pampers. Anak-anak itu kalian tahu ya kalau siang hari nggak pakai pampers, jadi pakai pampersnya itu di malam hari aja. Aku juga lagi ngebiasain anak-anak itu toilet training ya teman-teman, agar mereka itu kalau misalnya mau pipis mau apa-apa itu bisa tahu gitu ya.
Oh iya teman-teman, ada cara juga nggak sih teman-teman buat kalian itu kalau misalnya anak-anak itu lagi susah banget buat diajarin toilet training? Karena anak-anak itu kadang itu habis bangun tidur gitu ya, tidur siang, kan mereka itu kadang nggak pipis gitu ya teman-teman pas tidur. Aku tuh bawa ke kamar mandi, hampir 1 jam aku tuh nungguin di kamar mandi, dia itu kencing nggak kencing-kencing gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah keluar dari kamar mandi, alhasil dia itu kencing dong gitu ya. Ada caranya nggak sih? Boleh kalian untuk kalian sharing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I would